utama. Nanti karena sifatnya referensi utama, berarti biasanya kan kajian teori itu berawal dari buku sumber, buku babon gitu ya. Meskipun tahunnya lama, ketika itu tidak dicetak lagi, berarti kan boleh digunakan nanti diperkuat dengan yang lebih baik. Nah, itu per variabel itu sudah tertulis 5. Maka ketika variabelnya 3, 4, atau 5 kan tinggal mengalihkan. Kuantitas seperti itu. Sehingga silahkan bagi yang masih berproses menyusun proposal maupun sudah mulai menyusun bab 4, di cross check lagi, terutama sumber primer tadi, referensi utama. Lalu di bagian, saya langsung ke sini ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa, ke bagian citasi yang jurnal. Untuk disertasi, di sini juga sudah tertulis bahwa pada saat mahasiswa itu mengutip artikel jurnal, itu minimal minta 2. Jadi tolong dicek semuanya, karena ini sudah level tertinggi dari jenjang pendidikan yang sedang ditempuh gitu. Jadi tolong ikuti ketentuan yang sudah tertulis di sini. Jurnal nasional terakreditasi yang disitasi itu Sinta 2, minimal dengan jumlah minimal 30 artikel terbitan 10 tahun terakhir. Jadi 2015 itu sudah paling tua gitu ya. Kemudian untuk rujukan jurnal internasional itu yang bereputasi Scopus atau Web of Science lalu minimal 25 jurnal nasional. Jadi sebetulnya secara tertulis ketentuan-ketentuan seperti ini insya Allah sudah disiapkan oleh UNY. Tinggal mahasiswa misalnya, nah ini nyarinya di mana ya? Insya Allah ketika ngetik di browser, eh, apa yang mau dijelaskan peraturan akademik 2023 yang di dalamnya tertulis jelas apa TOEFL mahasiswa S3 itu 475 minimal, itu juga tinggal diketik di browser nanti akan muncul sendiri, akan disediakan oleh website. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengoptimalkan kemampuan literasi informasinya dengan tadi ngetik berbagai kata kunci berdasarkan apa yang akan dicari. Jika memang ternyata misalnya sudah mencari kok nggak ketemu ya, ya silakan disampaikan ke prodi. Akan dengan segera menyampaikan kalau memang itu tidak bisa ditemukan di browser. Nah, ini nggih Bapak Ibu tim maupun teman-teman mahasiswa, jadi ketentuan secara detail sudah tersedia di format review ini. Lalu untuk ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya harus cek Turnitin, lalu berapa persentase yang diizinkan, itu untuk cek Turnitin ini saat ini Prodi juga sudah bisa melayani sendiri gitu ya. Eh, Tidak, kalau memang harus antri di akademik yang yang pasca sarjana fakultas makin lama, nanti bisa dilayani juga di prodi. Jadi cek Turnitin ini kemarin semua dosen ya sudah dijadikan apa ya istilahnya, intinya sudah punya akun sehingga bisa cross check masing-masing mahasiswa yang dibimbing. Nanti Turnitinnya bisa dicek di situ. Lalu informasi berikutnya tentang eh, layanan tadi yang saya sampaikan ya. Mungkin ada mahasiswa yang belum pernah membuka juga, padahal itu sudah disediakan oleh eh, fakultas. Kita coba lihat yang ini sebentar.
Yang tampil di layar sekarang apa, teman-teman mahasiswa? Websitenya Layanan Vip? layanan Layanan, S3. layanan Oke, Bu. oke. Semoga semuanya sudah pernah mengunjungi ini ya, karena Sudah Bu ini Ustaz. sudah disediakan oleh fakultas. Setiap layanan ini ketika diklik nanti bisa membantu apa namanya menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa tergantung dari misalnya saat ini kan ada yang masih akan mengambil data atau akan melakukan validasi gitu ya. Maka bisa ngeklik yang bagian validasi instrumen, media, materi dan seterusnya. Nah, yang menjadi catatan prodi umumnya saat mahasiswa mengunggah bahan yang akan divalidasi oleh validator itu selama ini yang saya temukan isinya ketika saya diminta sebagai validator, mahasiswa hanya mengunggah langsung instrumennya, misalnya yang akan divalidasikan instrumen, tidak ada background teori yang mendasari kok instrumen itu ada 5 aspek misalnya dikembangkan menjadi pernyataan. Nah, itu nggak ada background teorinya. Maka eh, yang ini penting ya untuk setiap validator gitu sehingga yang harus diupload itu dasar teorinya tadi pada saat memvalidasi instrumen, dasar teori menyusun kisi-kisi instrumen itu dari mana saja itu juga perlu disertakan. Lalu ketika memvalidasi eh, perangkat pembelajaran misalnya, di situ kan biasanya juga langsung modul ajarnya. Tidak dikatakan ini untuk kepentingan apa, variabel yang akan diukur apa. Jadi pengantar yang diringkes oleh mahasiswa itu diperlukan oleh validator. Tergantung juga permintaan Bapak Ibu dosen validator. Jadi cermati saat mengunggah eh, bahan yang akan divalidasikan ke Bapak Ibu validator. Lalu di sini juga ada cek Turnitin ya. Silahkan semuanya insya Allah bisa dimanfaatkan. Nanti jika ada kesulitan ya silahkan dikonfirmasi ke admin Prodi. Eh, Intinya begitu Bapak Ibu teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu tim promotor. Jadi kegiatan hari ini difasilitasi utama untuk mengcross-check progres mahasiswa maupun jika memungkinkan, silahkan bisa bertemu di ini sudah disediakan breakout room-nya belum ya? Sebentar. Oh, belum ya. Oke, jika nanti diperlukan akan dibuatkan oleh admin. Tapi sementara saya buka sesi tanya jawab dulu untuk teman-teman mahasiswa. Jika diperlukan, silakan. Izin Bu, Ustaz, izin. izin Oh iya, Prof. silakan Pak Ari. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin Prof, perkenalkan saya Arik Suwanto Kennedy, Angkatan Intek 2022. Prof ingin mengkonfirmasi kembali terkait publikasi ilmiah untuk yang dibebaskan ujian terbuka itu minimal kan harus Q berapa gitu Prof. Kemarin itu masih simpang siur. Kabarnya ada yang boleh menyatakan Q3, Q4 atau bahkan yang ada yang menyatakan non Q gitu Prof. Kemudian seandainya kita jadi corresponding author bukan first author itu memungkinkan nggak Prof di proses itu Prof? Terima kasih Prof. Iya, baik. Terima kasih Mas Ari Kiswanto. Angkatan 2022 tadi ya? Intek ya, Intek 2022 Prof. Oke. Ya. Jadi kalau kuartilnya itu tidak ada ketentuan. Nanti saya bagikan ini karena tertulis jelas di apa edaran dari universitas gitu bahwa yang penting yang harus diingat oleh mahasiswa yang pertama, mahasiswa itu sebagai penulis pertama.
Jadi first author atau corresponding author gitu. Dia di posisi yang pertama menggunakan akun student, akunnya UNY-ACID. Kemudian tim promotor menjadi penulis kedua dan ketiga. Jadi semua yang dipakai untuk mengurus atau syarat mengambil ijazah gitu ya, atau tanpa ujian terbuka tadi jika punya dua, itu harus menyertakan tim promotor sebagai penulis kedua dan ketiga. Jadi tidak ada syarat minimal Q berapa. Yang penting terindeks Scopus, terus pada saat akan dipakai, file itu sudah muncul di database Scopus. Gitu. Jadi nampak di sana dan tidak di menu pada saat dipakai. Seperti itu. Prof, izin Prof, di garis bawah ya Prof, Ya. tidak discontinue saat dipakai gitu ya Prof ya. Gimana? Tidak discontinue saat dipakai gitu Prof. Iya, tidak discontinue saat dipakai karena biasanya tercatat misalnya di Scopus itu jurnal itu sampai 2024 misalnya. Hmm. Terus pada saat akan dipakai kok sudah discontinue ya sudah nggak bisa. Oh, Jadi begitu ya Prof. gitu. Tapi nanti ada tim jurnal sendiri, tim tim dari unit baru yang akan menyeleksi itu. Seperti itu. Jadi tolong pilih yang memang biasanya yang discontinue itu yang banyak nama orang Indonesia dalam satu tulisan satu edisi. Jadi usahakan yang ini ya, yang kompilasinya itu berbagai negara itu biasanya yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau sekarang ini mahasiswa angkatan 2023 terus sedang berproses menyelesaikan proposal di saat yang sama, data awal atau misalnya pakai apa namanya systematical review gitu ya. Itu di Scopus kemarin juga banyak sekali yang menggunakan SLR itu. Nah, sambil jalan mengerjakan bab 2 sambil menyusun artikel untuk yang tipe semacam itu penelitian SLR gitu. Nanti sambil jalan pula itu bisa dipublish oleh jurnal tersebut gitu. Saya rasa itu yang cukup efektif untuk beberapa mahasiswa karena kalau nunggu sampai data disertasinya selesai baru nulis, wah itu lama sekali tuh, gitu ya. Oke, ada yang lain? Silahkan. Jangan lupa ya nanti setiap angka tolong difoto. Ini seperti ini, tampilan seperti ini, foto terus kirimkan ke grup supaya teman-teman yang belum bergabung bisa melihat gitu. Oh ya, terus ingat terus bergabung. Harapannya gitu ya. Oke, Mas Akmal, silakan. Izin Bu Sekar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Muhammad Akmal dari Intek Genap 2023. Paling ini Bu Sekar izin menyampaikan pengalaman ketika proses validasi kemarin ya Bu ya. Ternyata kita kan sudah unggah sesuai dengan format yang diberikan. Tapi ternyata itu ada beberapa pengalaman saya dan teman-teman itu keterlambatan dari adminnya Ibu yang meneruskan ke dosen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya alami, adminnya salah kirim data beberapa kali, Ibu. Jadi, yang validator isi itu bukan data saya, tapi malah data mahasiswa yang lain. Sehingga saya harus konfirmasi ulang ke dosen validator dan ke admin juga yang di gedung Amin untuk bertanya terkait dengan hasil validasi. Jadi sekedar saran ya mungkin Bu Sekar untuk disampaikan kepada admin untuk mungkin tetap terfokus juga karena kemarin jadi agak cukup menghambat yang harusnya validasinya durasinya ditargetkan sekian ternyata lebih mundur karena keterlambatan pendistribusian dokumen sama salah data. Jadi eh, harusnya saya ke Prof A disebar ke Prof B dan begitu pula sebaliknya. Seperti itu Bu Sekar. Paling itu Oke. pengalaman yang terakhir kemarin. Ya, oke. Ya. Terima kasih Mas Terima Akmal kasih ya. Bu Sekar. Ya.
Iya, ya terima kasih informasinya diterima sampaikan ke admin. Jadi untuk mengantisipasi yang seperti itu, karena memang mahasiswa itu kan apa diminta juga secara apa ya sebelumnya itu menghubungi ya, meminta kesediaan validator. Nah, karena adminnya itu juga terbatas jumlahnya, sementara yang dilayani banyak di saat yang sama sambil nunggu admin itu mengirim naskah itu ke validator. Biasanya ada Bapak Ibu validator yang berkenan untuk mahasiswa mengirimkan filenya ke WA misalnya. Nah, yang seperti itu jika bisa komunikasikan ke dosen validator terus beliau bersedia, saya rasa eh, apa ngurangi tadi ya, karena kan tugasnya banyak, yang divalidasi banyak, terus kadang ya tadi seperti temuannya tadi ya lupa ini mau dikirimkan ke siapa seterusnya ya, memang cross check seperti itu penting ya. Maka itu tadi jalan tengahnya, kalau memang Bapak Ibu validator berkenan untuk dikirim lewat WA atau email Japri dari mahasiswa, saya rasa itu akan ngekat yang panjang tadi sambil nunggu sambil nunggu yang dikirimkan oleh bagian akademik. Oke, terima kasih Mas Akmal masukannya. Ada lagi silakan teman-teman mahasiswa. Mumpung di sini juga anu ya, apa Bapak Ibu tim promotor sambil pada kesibukan yang lain, tetapi jika mau menyampaikan sesuatu bisa juga di forum ini. Oh ya, Mbak Wulan di chat jika validator dosen dari kampus lain. Kalau validator ketentuannya tidak harus internal UNY gitu, tetapi memang selama ini mayoritas kan orang dalam gitu ya internal UNY. Hanya ketika mau menggunakan atau meminta bantuan validator dari kampus lain, yang penting syaratnya doktor lektor kepala. Tidak harus profesor, doktor lektor kepala itu sudah boleh. Gitu. Yang penting lektor kepala. Kalau doktor masih lektor juga belum boleh. Jadi itu yang harus dipenuhi. Silahkan dan sampaikan detail apa namanya data itu ke daftar gitu ya. Karena selama ini yang disampaikan ke mahasiswa kan insentif validator itu dilayani oleh fakultas hanya untuk 2 nama. Maka nanti kalau memang yang eksternal tadi ini ya, upayakan sebagai validator pertama atau kedua, otomatis kan akan mendapatkan insentif itu meskipun tidak seberapa. Tetapi penghargaan yang diberikan apresiasi itu kan akan sampai ke yang berhak menerima. Oke, yang lain lagi silakan. Sekar izin menyampaikan, Iya, Kak Atika. Ibu tadi sudah ditanyakan terkait publikasi sebenarnya, cuman dan sudah jelas yang disampaikan oleh Bu Sekar. Hanya saja itu ada sedikit kegalauan Bu Sekar. Jadi salah satu jurnal saya sudah publish dan yang kedua itu sebenarnya sudah accepted sejak bulan Juli tahun ini. Cuman pihak jurnal itu menyampaikan bahwa karena banyaknya antrian untuk publishnya itu, kejelasannya itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu. Kalau kasus seperti saya seperti itu bagaimana Bu Sekar? Meskipun tadi sudah disampaikan ya, sudah ada publish gitu ketika digunakan. Cuma kan sebenarnya kalau seperti ini kan bukan karena gimana ya, memang karena teknisnya dari pihak jurnalnya, karena memang ada ketentuan 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Kalau seperti itu apakah ada toleransi atau memang tetap 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 mengikuti aturan yang utama tadi, jurnal yang sudah publish ketika digunakan seperti itu Bu Sekar, karena memang sejak Juli sudah accepted Bu Sekar, cuman memang baru menyampaikan baru 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan baru publish seperti itu Bu Sekar. Terima kasih banyak. Oke, iya. Nah, mungkin ya seperti ini juga di beberapa mahasiswa, termasuk saya saat jadi mahasiswa. Jadi saya harus nunggu 4
kalau itu nggak lama ya, 4 bulan. Padahal saya sudah selesai gitu. Maka jadinya kan bisa 3 tahun, tapi lebih karena harus nunggu itu. Dan memang eh, itu saklek, maksudnya eh, unit bahasa atau tim yang ngurusi bagian ini itu harus melihat dengan jelas bahwa itu sudah publish. Jadi LOE itu belum belum kuat gitu, maka harus nunggu sampai itu, Mbak. Ini jurnal yang kedua atau baru satu yang akan Yang publish ke- tahun depan itu? yang kedua, Prof. Yang pertama sudah publish alhamdulillah September kemarin. Kemudian yang Heeh. kedua seperti itu. Jadi Oh, yang bikin gamang dan maunya galau berarti tuh nggak karena ujian terbuka ya? ya niatnya seperti itu Bu Sekar karena kan nanggung tuh Bu Sekar sudah satu publish, Heeh, alhamdulillah Q2. heeh. Kalau yang KJSS itu Q3 Bu Sekar. Jadi memang galaunya karena satunya sudah publish gitu. Jadi awalnya Mm-mm. pengen terbuka jadi kok termotivasi untuk tertutup Iya, galau eh, dan tim kenapa stuck. tim dari jurnal seperti itu harus melihat sampai benar-benar publish. Hmm, Link yang dipakai untuk mengurus RPL-nya tadi, rekognisinya tadi, itu sudah merujuk ke link jurnal tulisannya Mbak Atika itu saat sudah tampil di rumah jurnalnya gitu. Jadi kalau menurut saya, ini sudah tahun keberapa? Win-win solutionnya misalnya tetap akan mengejar kumlot. Kalau sementara kan cuti tetap dihitung ya. Kalau misalnya nunggu artikel itu terbit di tahun depan, itu sudah berapa lama totalnya? 4 tahun lebih? baru Belum, empat toh? tahun, baru mau semester 8 Bu Sekar. Nah, berarti kalau saya itu sementara besok eh ini kan aktif ya? Semester ini aktif atau cuti? Aktif, Aktif. aktif terus Bu Sekar. Nah, misalnya untuk ngantisipasi nggak bayar UKT semester depan cuti sambil nunggu itu, terus dihitung-hitung, dikalkulasi masa studinya tadi, kalau memang sampai kira-kira pertengahan tahun ada kabar baik dari jurnal itu dan akan publish di pertengahan tahun, saya rasa ya itu win-win solusinya cuti dulu, menunggu itu terus aktif langsung ngegas ujian tertutup tanpa terbuka dengan 2 RPL tadi gitu. Tapi ya itu kita kadang nggak bisa jaga gitu karena jurnal itu Oke, juga anu ya, susah memang. Mm-mm. Oke, semoga segera iya. ya. Amin. Terima kasih Bu Sekar. Iya, sama-sama. Ada yang lain silakan. Izin bertanya, Ibu. Monggo, Bu Meliani. Izin bertanya, Bu, terkait dengan syarat artikel untuk mengambil ijazah maupun tidak untuk ujian terbuka. Yang untuk ijazah, Bu, apabila kan tadi disampaikan bahwasannya mahasiswanya menjadi autor pertama, first author, kemudian promotor dan co-promotor, gitu, Bu. Kalau misalnya afiliasi, double afiliasi itu boleh, Bu. Jadi afiliasi pertama kita pakai student UNY, kemudian afiliasi kedua kita pakai lembaganya kita. Itu apakah diperkenankan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di artikel itu hanya ada 3 autor, eh, mahasiswa dan promotor serta kopromotor? Apakah boleh menambahkan autor yang lain? Itu untuk syarat ijazah dan begitu juga dengan syarat untuk ujian kalau tidak ujian terbuka. Semoga bisa ujian terbuka. Seperti itu, Ibu. Oke, ya Bu Meliani. Jadi untuk akun tadi, maksudnya berarti namanya Bu Meliani itu muncul dua, yang satu pakai student, yang satu pakai instansi tempat bekerja gitu. Oke, Ibu. Sepertinya nggak umum. Kalau nama nama orang itu ya dengan nama yang sama yang munculnya satu saja yang pakai eh, afiliasi UNY itu nggak umum. Jadi cukup satu. Terus yang berikutnya tadi
bolehkah lebih dari 3 gitu ya, nama mahasiswa, nama 2 tim promotor, eh, yang lain itu nama orang. Bolehkah seperti itu? Boleh. Yang penting Bu Meliani nama pertama. Terus promotor, promotor nama 2 dan ketiga. Nah, nanti penyertanya tapi jangan banyak-banyak ya, jangan satu RT di bawah semua. Nah, itu boleh silahkan. Yang penting itu tadi, posisinya Ibu sebagai first author. Semua pakai afiliasi UNY. Oke? Berarti nggak boleh 2 afiliasi nggih, Bu? Nggak umum itu. Nanti malah nggak terpakai. Kayaknya nggak boleh ya. Heeh. Yang Jadi ya untuk besok syarat besok ujian kalau terbuka, sudah lulus nulis lagi pakai afiliasi tempat bekerja. Insya Allah lancar kalau sudah dokter ya. Ibu izin yang untuk syarat ujian terbuka juga begitu, Bu. Boleh mengikut sertakan teman yang lain atau hanya 3 penulis saja, Ibu? Setahu saya boleh. Yang penting itu tadi munculnya eh, ibu nama mahasiswa dan nama tim promotor itu urut tadi Oke, siap. gitu. Oke, dipahami, Ibu. Terima kasih, Bu Sekar. Oke, sama-sama. Silahkan ada yang lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Pak Deden. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya ingin bertanya Bu, perihal yang tadi citasi. Kan tadi pakai apa style, terus untuk referensinya minimal 60. 30 minimal Sinta 2 dan 30-nya itu dari Scopus. Nah, bagaimana kalau misalkan eh, yang Sinta 2-nya itu tidak terpenuhi, Bu. Ya, tapi Scopusnya itu bisa 70 atau 60 dari istasi Scopus. Tapi Sinta 2-nya itu minimal misalkan ada 20 atau 15 tidak mencukupi ke 30. Nah, itu seperti apa, Bu? Terima kasih. nah, oke. Karena itu review mandiri ya. Sebetulnya yang tadi saya sampaikan itu kan review mandiri antara mahasiswa dengan tim promotor. Kalau dari ketentuan fakultas dan universitas, terutama, jumlah itu kan sudah jelas tertera di situ, maka sebaiknya dipenuhi. Tapi misalnya memang nanti ternyata diizinkan oleh promotor karena yang Scopus itu lebih banyak, Bu. Ya, semoga bisa gitu. Intinya begitu. Jumlah itu sebetulnya untuk menjadi acuan kita bahwa ini S3 gitu. Kalau tidak ditentukan jumlah itu kadang jadi seenaknya sendiri gitu ya, malah malah artikel yang mungkin tidak berkualitas, terus penulisnya dari universitas yang tidak setara dengan ya misalnya itu disitasi, nah kan jadi mendowngrade kualitas universitasnya gitu. Gitu aja Pak Deden ya. Mudahnya nanti didiskusikan juga dengan tim promotor. Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Matur nuwun Bu Supartina sudah bergabung dan Bapak Ibu yang lain. Ada yang lain Bapak Ibu? Masih ada waktu 20 menit dari yang disediakan ya. Silakan jika masih ada yang mau disampaikan mumpung bertemu. Oh Bu, ya, Bu, Bu untuk Sekar, oh nggih, Prof Ani oke. monggo. Ini mumpung ada semuanya ini, Mbak, Nggih. Mbak itu jenenge eh Bimbingannya Prof Ani nggih. itu loh, mumpung ada ini Geraja untuk Mohon resen Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang bimbingannya Prof Ani. Nah ini Mbak Ulin, jedul ini Prof. ya Ulin sudah ini aman. Isti Enggak ini loh, Prof. Wanda Karina itu. Mumpung Oh ada Pak Wanda. Prof Ibnu, terus Mbak Wanda itu, kalau boleh Oh segera Karina. ujian aja, karena dia sudah mau siap untuk kelayaan itu. Oh nggih. Hmm, Nah Mbak Wanda, ya. halo monitor Iya, dibuka. iya, Prof. Heeh. Selamat siang, Prof. Iya, Ya, silakan aja ujian orang tenggelam di pekerjaan karena kalau seperti ini nanti menyusahkan yang lain itu ya. Ini. baik, Prof. Nanti setelah dari Prof. Anik, saya ke Prof. Ibnu dulu, Prof. Ya, Pak Ibnu. Ini juga ada Prof Ibnu itu ya. Ini.
Ya, monggo itu. Nggih. saya ikut Prof. Ani Ya saja karena orang saya ngono sudah itu. tidak Nggih. mengikuti lagi perkembangan Karina Wanda ini sejak semester yang lalu. Iya, iya. Karena Saya saya masih hubungi dia nggak Iya, iya. menjawab-jawab Prof, saya. Prof Ibnu itu kan senior saya karena beliau sudah mendapat Ngacau. ini setia itu Apa itu? itu 40 tahun ya toh. Saya kan baru 30 kan. Ngacau. Nggih. Saya ikut Prof. Ani aja biar Ya, dia monggo aja. Karina Nggih. Wanda lancar jalannya. Tapi Jadi saya Mbak sudah nggak mengikuti Karina lagi Wanda itu perkembangannya. segera biar apa tidak model ini apa namanya tenggelam terus muncul tenggelamnya lama dan seterusnya itu. Nggih. Kan dia berenang di Belawan kan? Enggak, karena mungkin menggunakan model deep learning kayak air kan itu. Karena cemplung terus saya enggak ini kan itu. Saya kira itu. Oh iya, lupa Nggih. ini ya, Prof ya, lupa naiknya. Iya gitu loh. Terus juga ini yang sudah lagi apa artikelnya itu Mbak Nugraha